walayatu, kata Allah, dan tidak akan pernah bisa mendatangkan. Sebagaimana di dalam ayat ini, walan taf'alu, tidak akan pernah bisa, sampai kiamat pun gak bisa. Karena memang Al-Quran bukan ucapan manusia. Al-Quran adalah wahyu kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Baqarah, yaitu surat yang ke-23, yaitu ayat yang ke-23 dan ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-23 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa in kuntum fi raibin, kalau sekiranya kalian berada dalam keadaan keraguan, tidak percaya, tidak beriman terhadap apa yang telah kami turunkan kepada Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, maka coba kalian datangkan satu surat semisal yang kami turunkan kepada Muhammad, dan serulah penolong-penolong kalian, panggillah sekutu-sekutu kalian, orang-orang kalian untuk menyaksikan bahwasanya yang kalian bawa adalah kebenaran dari selain Allah. In kuntum shadiqin, sekiranya kalian adalah orang-orang yang benar, yang jujur di dalam prasangka kalian. Fa illam taf'alu, namun kalau seandainya kalian tidak sanggup mendatangkan satu surat semisal surat-surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, walan taf'alu, dan kapanpun kalian tidak akan sanggup untuk mendatangkan, maka karena itu fattakun nar, takutlah kalian kepada siksa api neraka, yang dimana siksa api neraka waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya, bahan bakunya, lahap apinya menyala karena dinyalakan dengan manusia-manusia yang dilemparkan ke dalamnya dan bebatuan-bebatuan, dan neraka tersebut uiddat lil kafirin, yang telah Allah siapkan kepada makhluk-makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat ini menerangkan kepada kita tentang penguatan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya membahas tentang penguatan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang mencipta,
bahwasanya Allah yang memiliki alam semesta ini sekaligus mengaturnya. Maka setelah menyebutkan pondasi-pondasi keimanan kepada Allah, maka berikutnya disusul ayat yang ke-23, yaitu penetapan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini hubungan antara tauhid dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak kepada ajaran tauhid. Beliau membawa kepada pemurnian akidah yang mengajak para manusia agar kembali menyembah kepada Allah, yang dimana di saat itu masa jahiliyah orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka lapang, mereka ingkar kepada Allah. Di saat mereka bahagia, mereka lalai kepada Allah, mulai mensekutukan Allah, menjadikan Allah tandingan, menjadikan Allah sekutu-sekutu, menyembah kepada selain Allah. Namun tatkala mereka dalam kondisi syiddah, dalam kondisi ketakutan, seperti ketika di atas bahtera yang diombang-ambingkan di tengah lautan, da'allaha mukhlishina lahudin. Allah katakan mereka berdoa penuh ikhlas kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala mereka Allah selamatkan, Allah ijabahi doa mereka, maka mereka bersenang-senang, berlihai-lihai, dan mereka bersyukur bukan kepada Allah. Mereka menyeru kepada berhala, mereka menyembah patung, mereka mengagungkan kuburan-kuburan moyang mereka. Bahkan pohon-pohon besar, bahkan makhluk halus pun disembah oleh mereka. Dalam bentuk apa? Ingkar kepada Allah, tidak mau bersyukur. Ketika dalam kondisi musibah mereka ingat Allah, namun dalam kondisi bahagia, lapang, gembira, mereka lalai. Inilah sifat dari orang yang ingkar. Ingat kepada Allah di saat terdesak. Kembali kepada Allah tatkala dalam kondisi genting. Maka setelah Allah tetapkan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya bahwasanya Allah adalah zat yang disembah di saat lapang, di saat sempit, di saat bahagia, di saat sedih, di saat kapanpun. Ya, karena Allah adalah yang menciptakan kita. Kul inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku, itu untuk Allah, yaitu mengabdikan diri kepada Allah, mengesahkan Allah. Maka ajaran Nabi Muhammad SAW ditetapkan di dalam ayat ini, ya, bahwasannya seorang nabi semuanya yaitu menyeru kepada tauhid, menyeru kepada pengesaan terhadap Allah, penghambaan diri kepada Allah. Dan di dalam ayat ini Allah memberikan takrir, penetapan. Kalau kalian wahai para manusia ragu, tidak mau beriman, tidak percaya bahwasannya Nabi Muhammad adalah nabiku, Allah turunkan kepadanya wahyu-wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka kalau kalian tidak percaya, datangkan satu surat semisal. Di sini adalah tahaddi, tantangan Allah kepada seluruh makhluk, baik itu yang berupa manusia maupun jin, untuk mendatangkan satu surat semisal. Di mana Rasulullah SAW diturunkan kepadanya 114 surat. Ya, dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Dari surat yang terpanjang Al-Baqarah, ya, kemudian An-Nisa, Al-Imran, ya, Al-Maidah, sampai ayat-ayat yang pendek yang berada di dalam juz 30. Datangkan satu surat semisalnya. Surat terpendek saja, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kalau kurang pendek, semisal surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
atau surat An-Nas, atau surat Al-Falaq, atau surat Al-Quraisy, atau surat apapun. Kalau kalian tidak percaya, tidak beriman bahwasanya Nabi adalah Rasul yang Allah utus, maka datangkan satu surat. Satu surat. Dan kita telah mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad adalah Nabi yang ummi. Tidak tahu baca, tidak tahu tulis, tidak tahu hitung. Beliau hanya diberi wahyu oleh Allah. Kalau kalian tidak percaya bahwasanya Al-Quran datang dari Allah padahal Muhammad adalah ummi, tidak bisa membaca satu huruf pun, tidak bisa menghitung satu angka pun, ternyata dia memiliki surat-surat yang Allah turunkan, maka datangkan satu surat terpendek. Maka di sini adalah tantangan kepada semua makhluk. Sekiranya ingkar kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wad'u syuhada'akum, dan serulah. Seru penolong-penolong kalian, saksi-saksi kalian, pemimpin-pemimpin kalian, orang-orang kalian dari selain Allah, dari sekutu-sekutu, dari tandingan-tandingan, in kuntum shodiqin, kalau sekiranya kalian jujur di dalam seruan kalian. Kalau kalian tidak percaya, ya datangkan surat satu misal. Tantangan untuk mendatangkan surat-surat semacam ini telah disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surat Al-Qasas. Di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul fa'tu bi kitabin min indillahi wa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin." Katakan wahai Muhammad, datangkan satu kitab semisal seperti dari yang Allah turunkan, yang lebih mulia, sehingga aku akan mengikutinya in kuntum shodiqin, kalau kalian benar-benar jujur di dalam seruan kalian. Allah menantang untuk mendatangkan satu kitab semisal. Ya, ini tantangan pertama, untuk mendatangkan satu kitab. Sebagaimana Al-Quran kitab, maka datangkan kitab yang lain. Kalau kalian tidak percaya bahwasanya Al-Quran turun datang dari Allah, itu hanya rekayasa Muhammad, bikinan Muhammad, sihir dari Muhammad, syair dari Nabi Muhammad, maka datangkan satu kitab semisalnya. Ini yang pertama, tantangan untuk mendatangkan satu kitab. Di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, "Qul la inistama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakan wahai Muhammad, kumpulkan sekalian semuanya wahai bangsa manusia, bangsa jin, untuk mendatangkan Al-Qur'an semisal, dan mereka tidak akan mampu mendatangkan Al-Quran semisal, walaupun mereka antara satu dengan yang lainnya bersekutu, berserikat tolong-menolong. Allah Subhanahu wa taala vonis wala ya'tu, dan mereka tidak akan bisa. Ayat pertama Allah minta untuk mendatangkan kitab. Ayat yang kedua di dalam surat Al-Isra, Allah minta mereka untuk mendatangkan Al-Quran semisal, wala ya'tun, dan tidak akan pernah. Di dalam surat Hud, surat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menantang umat manusia, am yaqulu naftara qul fa'tu bi asri suwarim mislihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad merekayasa? Maka sebagai jawabannya, datangkan 10 surat semisalnya.
Silahkan kalian membikinnya. Dan serulah orang-orang makhluk-makhluk untuk bersekutu dari selain Allah, kalau kalian memang benar sanggup untuk mendatangkan. Ayat yang ketiga di dalam surat Hud ini, Allah menantang untuk mendatangkan 10 surat. Kalau tadi 1 kitab, yang kedua 1 Al-Quran, yang ketiga lebih ringan yaitu 10 surat saja. Silahkan surat yang pendek, yang panjang, yang tengah. Datangkan 10 surat semisal. Seperti surat Al-Baqarah, seperti surat Al-Imran, seperti surat An-Nisa, seperti surat Al-An'am, seperti surat Yunus. Atau surat-surat pendek, surat Shofat, ya, surat Ghafir, surat Mu'min. Atau yang lebih pendek dari itu, juz dari 29 misalkan, surat Jin, surat Taghabun. Atau lebih pendek lagi, yaitu surat An-Nas, surat Al-Falaq. Datangkan 10 surat. Kalau kalian memang benar di dalam seruan kalian bahwasanya Al-Quran adalah tidak otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak asli, alias bikinan ataupun rekayasa ataupun syair ataupun sihir dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillah, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Tidaklah Al-Quran ini merupakan rekayasa dari selain Allah, tidak. Akan tetapi Al-Quran ini adalah tasdik, adalah pembenaran dari Allah kepada nabinya, yang dimana Allah mengutus Nabi Muhammad dan diperkuat dengan wahyu, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah, yang di dalamnya tafsila kulla syai'. Al-Quran tersebut adalah rincian terhadap segala sesuatu. Di dalamnya terdapat hukum, di dalamnya terdapat perintah, di dalamnya terdapat larangan, di dalamnya terdapat adab, di dalamnya terdapat akhlak, di dalamnya terdapat keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada kematian, kepada surga dan neraka. Semuanya rinci. Semua kabar, berita dahulu, berita yang akan datang terkumpul di dalamnya. Tafsilal kitab, rincian dari segala sesuatu kehidupan, baik yang dahulu sebelum diciptakannya manusia dan jin, hingga manusia masuk surga dan neraka. Semuanya dirinci di dalam Al-Quran. La raiba fi, tidak ada ragu di dalamnya bahwasanya Al-Quran turun datang dari Allah. Am yaquluna iftarah, akan tetapi apakah masih mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah iftira, bikinan makhluk, ucapan manusia. Mereka tidak mau meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Maka sebagai tantangan, faktu bisuratin mislihi, datangkan 1 surat semisalnya. Dan serulah siapapun orang-orang untuk bekerja sama untuk mendatangkan semisalnya dari selain Allah, sekiranya kalian benar di dalam tuduhan kalian. Maka ayat yang terakhir ini, Allah hanya meminta 1 surat. 1 surat saja. Surat yang pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Datangkan 1 surat yang pendek. Kalau kalian bisa, padahal orang-orang Arab terkenal fasih, padahal bahasa Arab adalah terkenal bahasa yang paling sulit di dunia. Orang kursus bahasa Arab sehari 2 hari nggak jadi, seminggu 2 minggu nggak bisa. Bahasa yang paling sulit, bahasa yang paling tinggi, bahasa yang merupakan bahasa paling istimewa.
Ya, di dalamnya terdapat banyak kaidah-kaidah, ratusan kaidah. Ratusan kaidah. Menunjukkan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang paling tinggi. Padahal ketika orang-orang jahiliyah ketika itu adalah paling tinggi-tingginya bahasa syair. Mereka sangat pandai, sangat lihai melantunkan syair. Namun tidak sanggup mendatangkan satu surat. Mereka menuduh Nabi Muhammad bohong, pendusta, orang gila, terkena sihir, hanya membawa syair-syair, tapi disuruh untuk mendatangkan tidak pernah bisa. Zaman jahiliyah telah lewat. 14 abad kemudian juga telah lewat. Dan masih berapa abad lagi kah? Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Walayatu, kata Allah, dan tidak akan pernah bisa mendatangkan. Sebagaimana di dalam ayat ini, walan taf'alu, tidak akan pernah bisa. Sampai kiamat pun gak bisa. Karena memang Al-Quran bukan ucapan manusia. Al-Quran adalah wahyu, kalam Allah. Ya, kita meyakini bahwasanya dalam hati kita Al-Quran adalah kalam Allah. Bukan omongan manusia, bukan cerita, bukan novel, bukan komik, bukan cerpen. Yang semua orang mungkin bisa mengarang cerita. Tapi Al-Quran bukanlah cerita. Adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau kalian ragu, datangkan satu kitab serupa. Datangkan satu Al-Quran serupa. Datangkan 10 surat serupa. Datangkan satu surat saja. Allah menentangnya sampai 4 kali diulang-ulang. Dan di dalam ayat ini pun juga Allah tantang. Fa'tu bi suratim mim misli. Datangkan coba satu surat semisalnya. Silahkan kalian saling tolong menolong. Bersatu padu. Bekerja sama untuk membuat rekayasa Al-Quran. Atau untuk memalsukan Al-Quran. Tidak akan pernah bisa. Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah berikan vonis fa illam taf'alu, sekiranya kamu tidak bisa, sekiranya kamu tidak bisa dan kalian tidak akan pernah bisa sampai kiamat. Walan taf'alu. Kalimat lan ya dalam bahasa Arab itu artinya tidak mungkin. Kalau kamu tidak bisa dan tidak akan mungkin bisa. Bayangkan. Ini adalah mukjizat. Bahwasanya siapapun tidak akan bisa memalsukan Al-Quran. Sepandainya orang, sepandainya makhluk tidak akan bisa memalsukan Al-Quran. Baik secara tulisan, baik secara huruf, baik secara makna, baik secara lantunan, nggak akan bisa. Nggak bisa. Karena Al-Quran semuanya mukjizat. Huruf-hurufnya penuh dengan mukjizat. Suaranya penuh dengan mukjizat, huruf-hurufnya penuh dengan mukjizat, makna-maknanya penuh mukjizat. Arti kata dan rangkaian kata-katanya penuh dengan mukjizat, isinya penuh dengan mukjizat. Nggak akan bisa seseorang menandingi Al-Quran atau membuat Al-Quran atau memalsukan Al-Quran. Tidak akan pernah bisa. Sudah lewat 14 abad. Zaman jahiliyah, zaman ya berkembangnya syair-syair, sudah lewat, mereka sudah mati semua, terkubur dalam kondisi tidak beriman kepada Allah dan tidak bisa menyaingi Al-Quran. Nah, bagaimana dengan Musailimah? Ya, Musailimah Al-Kadzab. Setiap disebut nama Musailimah atau dikatakan Musailamah Al-Kadzab, pendusta. Dia berusaha untuk menyaingi Al-Quran. Ketika turun surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'un. Surat gajah, tapi artinya itu adalah sejarah bagaimana Allah mengazab orang-orang yang berani durhaka
mau berusaha menghancurkan Ka'bah, Allah utus burung-burung ababil, tarmihim bihijarah, yang Allah perintahkan untuk melemparkan bebatuan dari neraka sehingga mereka terbakar. Musailimah pendusta ini, ya, dia berusaha untuk menyanyi Al-Quran yang menjadi bahan tertawaan orang yang paling tua sampai anak kecil. Al-fil wa ma adraka mal fil lahu anfun tawil wa batnuhu kabir. Gajah, tahukah gajah? Hidungnya panjang, perutnya besar. Ini anak TK pun ketawa. Ungkapan semacam ini mau ditandingkan dengan Al-Quran, dengan surat Al-Fil yang begitu penuh mukjizat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak ada bandingnya. Inilah comberan. Apa yang dikatakan Musailimah, dia adalah kadzab. Maka setiap disebut nama Musailimah, dia kadzab, dia pendusta. Dia mendustakan Al-Quran. Maka siapapun yang mendustakan Al-Quran, Allah berikan gelar kadzab hingga hari kiamat. Padahal Musailimah hidup di zaman Nabi. Dia berada di kota Yamamah, dari negeri Yaman. Sudah terkubur belasan abad hingga hari ini, hingga hari kiamat. Bila disebut nama Musailimah, pasti diberi gelar kadzab, kadzab, pendusta, pendusta, pendusta. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ketika diturunkan surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ayat yang penuh mukjizat. Huruf-hurufnya penuh dengan mukjizat, artinya mukjizat. Orang yang mentadaburinya hatinya akan menjadi tenang. Musailimah mendatangkan surat palsu, wabar, wa ma adraka wal wabar, malaka ila ududani was sadr. Wabar, kelinci. Tahukah kelinci? Kelinci adalah hewan yang bertelinga panjang dan hanya berjalan dengan dadanya. Jalannya loncat-loncat. Ini apa? Sampah seperti ini mau ditandingkan dengan surat Al-Asr, maka dia memang benar-benar al-kadzab, orang yang betul-betul mendustakan Al-Quran. Maka di sini Allah tantang, tidak akan pernah bisa. Fa illam taf'alu, dan jikalau sekiranya kalian tidak sanggup, tidak bisa, walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah bisa, maka kalau sudah seperti ini gimana solusinya? Fattakun nar, takutlah kepada siksa api neraka. Karena siksa api neraka bahan bakunya adalah manusia-manusia yang kafir yang dilemparkan. Ketika hari kiamat manusia dibangkitkan seperti ayahnya Adam alaihissalam, yang panjangnya adalah situna dhira, 60 hasta. Satu hasta itu dari ujung kuku sampai siku, itu 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Manusia yang sekarang kecil ini besok kalau bangkit sama seperti Adam semua, 60 hasta. Kepalanya besar, kepalanya ini satu ruangan itu sendiri. Bayangkan 30 meter. Manusia dibangkitkan dalam kondisi 30 meter. Sehingga ketika dilemparkan ke neraka jahanam, dia akan menjadi bahan bakunya. Ditambah bebatuan-bebatuan. Para ulama mengatakan bahwasanya hadhihi ayah makkiyah. Surat yang 5 terdahulu yang memerintahkan untuk mendatangkan satu kitab, satu Al-Quran, 10 surat, satu surat, semuanya surat-surat Makki. Ditambah plus surat Al-Baqarah ini menantang untuk mendatangkan satu surat. Fase Madaniyah juga lewat.
nggak akan bisa mendatangkan sesurat apapun. Maka bahwasannya tantangan ini ya seharusnya manusia mempercayainya, beriman kepada Nabi Muhammad. Karena ya yang namanya ya wahyu adalah kalam Allah. Dan solusi bagi orang yang tidak sanggup mendatangkan satu surat, 10 surat, 1 kitab, 1 Al-Quran adalah fattaqun nar. Takutlah kepada siksa api neraka. Banyak di dalam ayat, di dalam sunnah-sunnah Nabi, Allah dan Rasulnya memperingatkan dari siksa api neraka. Suatu saat Rasulullah SAW membaca ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad, di hadapan para sahabat. Di hadapan para sahabat ada yang tua, ada yang muda, ada yang biasa, ada yang sangat tua. Sahabat yang sangat tua tersebut kemudian berani bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijaratul jahannam kahijarati dunia." Wahai Rasulullah, apakah bebatuan yang menjadi bahan baku di neraka itu seperti batu-batu di dunia ini? Maka Rasulullah memberikan jawaban, wawalladhi nafsi biyadih lahijaratu jahannam a'dham minal jibalid dunya kulliha. Demi yang jiwaku berada di genggamannya, yaitu demi Allah, satu batu kecil di neraka jahanam itu jauh lebih besar daripada batu-batu gunung di dunia seluruhnya. Bayangkan gunung seluruhnya, bila dibandingkan dengan satu batu di neraka jahanam, gak ada bandingnya. Bayangkan. Akhirnya sahabat tua tersebut pingsan karena ketakutan. Takut. Ternyata satu hijarah saja, bila dibandingkan dengan gunung-gunung di dunia ini dikumpulkan jadi satu, tidak sebanding besarnya. Merasa takut, merasa salah bertanya, akhirnya pingsan. Tersungkur jatuh. Bentuk khosyah dari para sahabat. Bentuk konkret takutnya para sahabat kepada siksa api neraka. Begitu diberi kabar oleh Rasulullah, satu batu itu lebih besar daripada pegunungan seluruhnya di dunia dikumpulkan jadi satu, itu lebih besar dengan satu hijab. Begitu pingsan, Rasulullah SAW mendekat dan memegang dadanya. Ternyata masih hidup. Kemudian Rasul membisikkan, "Ya Syekh, qul la ilaha illallah." Wahai orang tua, katakan la ilaha illallah di akhir hidupmu ini. Maka orang tersebut sanggup mengucapkannya. Maka Rasulullah SAW memberi kabar bahwasanya orang ini masuk surga. Dia ditutup dengan husnul khotimah. Membaca kalimat la ilaha illallah afdhalu dzikir. Seutama-utama dzikir, subhanallah. Orang meninggal dalam kondisi melantunkan la ilaha illallah, dia dijamin surga. Man laqiyallah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, tidak mensekutukan Allah dan dia mentauhidkan Allah, dakhalal jannah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Di dalam hadis Muslim yang lain, Rasul bersabda, barang siapa yang akhir hembusan nafasnya dia mengatakan la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Maka para sahabat yang lain merasa iri. Wahai Rasulullah, apakah hal itu juga berlaku bagi diri-diri kami kelak? Kalau akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, demikian wahai Rasulullah. Bala, iya. Dzalika liman khofa maqami wa khofa wa'id. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap kedudukan Allah. Maka orang yang takut di dunia
maka di akhirat dia aman dari siksa api neraka. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ajma'u ala ummati amnain wala ajma' alaihi ala khaufain. Aku tidak akan pernah mengumpulkan pada seorang hamba dua rasa aman, dan juga tidak akan pernah terkumpul pada seorang manusia dua rasa takut. In aminani fid dunya akhaftu fil akhirah. Kalau dia di dunia merasa aman dari Allah, tidak pernah takut terhadap azab Allah, tidak akan pernah takut kepada kedudukan Allah. Dia di dunia sudah merasa aman, sudah nyaman, sudah leha-leha, maka giliran di akhirat Allah takuti dengan neraka. Akhaftuhu fil akhirah. Aku akan jadikan dia seorang hamba yang dibangkitkan di alam kubur ketakutan kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Karena disiksa. Dia di dunia sudah aman, sudah nyaman, sudah leha-leha, tidak pernah takut kepada Allah. Perbuatannya, tingkah lakunya tidak karuan, tidak mau beribadah, tidak mau mengesahkan Allah, hidup seenaknya, tidak tahu halal haram, tidak pernah takut kepada Allah. Ya, kalau orang semacam ini di dunia dia sudah merasa aman, di akhirat Allah akan takuti, Allah akan siksa. Dan sebaliknya, in akhafani fid dunya, jikalau seorang hamba di dalam kehidupan dia di dunia takut kepada Allah, sangat peduli halal haram, takut akan siksa Allah, akan hisab Allah, akan pertimbangan hari kiamat kelak, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak, sehingga dia hidup di dunia hati-hati. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, langkah apa yang harus dilakukan dan mana yang harus dijauhi, ditinggalkan. Dia di dunia merasa takut kepada Allah sehingga membimbing kepada jalan yang lurus. Maka begitu dia mati di akhirat, Allah berikan rasa aman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang di dalam kehidupan dunia ini tidak mencampur adukkan keimanan dengan kekufuran, kesyirikan. Lam yalbisu imanahum bidulmin, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Maka baginya al-amnu, yaitu rasa aman, yaitu masuk ke dalam surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kepada hambaku yang telah aku siapkan, yaitu surga, tempat yang kekal abadi. Ini kalau orang takut di dunia. Ketika seorang percaya, yakin bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah, sehingga dibaca, ditadaburi, diamalkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, didakwahkan, diserukan, diajarkan, dan dia wafat dalam kondisi berpegang teguh dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan aman di akhirat. Karena dia di dunia sudah dipenuhi rasa takut kepada Allah tentang keagungan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah. Kalau Al-Quran ini Allah turunkan kepada gunung yang paling keras, yang paling tinggi, yang paling menjulang, akan hancur lebur. Kenapa? Karena rasa takut gunung tersebut kepada Allah. Khasyi'an mutasaddian, tidak sanggup menerima wahyu itu. Namun wahyu ini dibawa oleh manusia. Manusia yang hakikatnya dia makhluk yang lemah, dia adalah makhluk yang tangguh, yang kuat. Membawa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran, menyebarluaskan Al-Quran ke seluruh pelosok bumi, mengajarkan, menceramahkan, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Ini bukti orang yang percaya bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Tapi kalau hanya percaya, saya percaya Al-Quran itu kalam Allah,
itu kitab suci tapi tidak pernah membaca. Bulan Ramadan nggak khatam, tidak pernah mentadaburinya, apalagi mengamalkan, apalagi mengajarkan kepada anak istrinya. Bagaimana? Anda yakin Al-Quran wahyu? Kenapa Anda tidak membaca? Kenapa tidak mentadaburi? Kenapa tidak mengajarkan kepada anak istri? Apakah engkau tidak ingin pernah masuk ke dalam surga? Surga hanya bisa digapai dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah ayat-ayatnya telah Allah rinci. Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, yaitu satu kitab yang telah Allah sempurnakan ayat-ayatnya. Ayatnya sempurna. Ayat yang paling pendek sampai ayat yang paling panjang. Ayat yang paling panjang adalah ayat tentang hutang piutang. Di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban, wa in kuntum ala dainin, ya, tentang hutang. Ayat yang pendek. Nun, Qaf, 2 ayat Hamim, 2 huruf Hamim, Yasin, 3 huruf Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, 4 huruf Alif Lam Mim Ra, 5 huruf Kaf Ha Ya Ain Shad. Semua huruf-hurufnya penuh dengan mukjizat. Mukjizat. Sampai ayat yang paling panjang, yaitu surat di dalam Al-Baqarah, yaitu tentang utang piutang, karena yang namanya utang itu ruwet. Semua kalau sudah terkena hutang akan bahaya. Mengambilnya suka, ketawa, mengembalikannya tidak pernah kesampaian. Itulah hutang. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah Allah tegaskan ayat yang paling panjang sampai 13 baris. Rata-rata ayat itu 1 baris, 2 baris. Ayat menjelaskan tentang hutang sampai 12 baris. Kalau mushaf cetakan yang lain sampai 13 baris, bayangkan. 13 baris intinya 1 hutang. Ayat yang paling panjang hingga ayat yang paling pendek, semuanya adalah Allah rinci. Allah sempurnakan, kimat. Allah sempurnakan. Tidak ada kurangnya, tidak ada celahnya. Penuh dengan mukjizat. Fusilat, yang Allah rinci. Allah memberikan rincian-rincian, kabar-kabar umat zaman dahulu, bahkan penciptaan langit bumi, penciptaan manusia, penciptaan jin sangat rinci. Contohnya penciptaan manusia. Khuliqa mimma indafik yahruju min baini sulbi wat taraib. Yaitu manusia tercipta dari pancaran air mani yang hina, yang memancar dari tulang sulbi dan tulang rusuk. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan secara terperinci, summa ja'alnahu fi qararim makin. Mani yang hina tersebut kemudian Allah simpan, yaitu di dalam rahim. Yang dari tetesan mani berubah menjadi segumpal darah mudghah. Fa khalaqnal mudghata idoma. Dari segumpal darah berubah segumpal daging, dari daging kemudian Allah ciptakan tulang-tulang tersebut diselimuti oleh daging-daging. Fa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah bentuk sebagai makhluk yang lain, padahal setetes mani. Mani tersebut terdiri dari makhluk-makhluk sel-sel telur yang berupa jutaan, yang hidup cuma 1.
Dari setetes mani berubah segumpal darah, berubah segumpal daging. Kemudian Allah berikan tulang, Allah selimuti tulang tersebut dengan daging. Kemudian Allah bentuk, ada kepalanya, ada lehernya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya. Lahirlah seorang jabang bayi. Fa'ansya'nahu khalqan akhar. Allah tumbuhkan manusia sebagai makhluk yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Beda dengan kuda, beda dengan binatang, beda dengan tumbuhan, beda. Khalqan akhar, makhluk yang lain yang sempurna. Di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam sebentuk-bentuk yang terbaik. Sangat terperinci ayat-ayat Al-Qur'an. Menjelaskan antara satu dengan yang lain. Ini kaitan dengan penciptaan manusia. Ada juga penciptaan malaikat, ada juga penciptaan langit bumi, ada juga penciptaan seluruh makhluk. Kisah para nabi zaman dahulu, Nabi Adam, bagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Nuh yang hidup 950 tahun. Kemudian Allah datangkan siksa. Sedemikian rupa ceritanya sangat terperinci. Fusilat, telah Allah rinci. Seolah-olah kita melihat langsung umat Nabi Nuh. Seolah-olah kita melihat langsung bagaimana Allah hancurkan Nabi, ya, dan beserta umatnya yang membangkang kepada nabinya. Contohnya Nabi Lut. Nabi Lut, kaum Hum, yang tidak puas dengan perempuan akhirnya mendatang yang serupa. Bahkan malaikat yang turun bersinggah mau mereka berbuat jahat kepadanya. Ya melihat malaikat, melihat kebo gemecer, apalagi melihat malaikat, subhanallah. Tambah syahwat mereka. Maka Allah perintahkan agar malam-malam buta untuk meninggalkan rumah. Pergi, jangan kamu tinggalkan apapun, jangan pernah menoleh. Inna mau'idahumus subhu. Janji Allah kepada umat Nabi Nuh waktu subuh. Jangan pernah engkau menoleh ke belakang. Jangan ajak istrimu, karena istrinya termasuk orang yang berdosa. Maka begitu pagi, buta beliau meninggalkan. Subhanallah, adab turun berupa lahar, mengabadikan jasad-jasad mereka. Mati dalam kondisi terpanggang menjadi patung. Semuanya hancur, semuanya mati. Tidak ada yang tersisa, hewan pun mati. Yang hidup hanya Lut beserta orang yang beriman, yang sudah Allah perintahkan untuk mengungsi dari kota tersebut. Satu kota seluruhnya terendam lahar yang begitu panas, yang membakar tapi tidak menghancurkan, mengabadikan tubuh-tubuh mereka. Kekuasaan Allah. Allah kalau mengadab mau jadi apapun bisa. Mau jadi gereh, mau jadi peyek, mau jadi, Allah mampu. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Maka dari sini, kalau sekiranya kalian tidak sanggup mendatangkan Al-Quran semisalnya, satu Al-Quran, satu kitab, maka takutlah kepada siksa api neraka. Para ulama mengatakan fattaqun nar wal hijarah, bebatuan. Bebatuan yang dimaksud adalah batu kibrit. Ya, di dunia ini ada namanya batu kibrit, belum ditemukan. Sebagai bahan bakar dari neraka kelak. Batu yang sangat keras, yang sangat hitam, sangat bau, sangat mudah terbakar. Dan bila terbakar maka asapnya sangat besar, mengepulkan asap yang sangat dahsyat.
Dan bila menempel tubuh manusia tidak akan pernah lepas, akan menempel tubuh manusia dan panasnya luar biasa. Ini batu kibrit yang menjadi bahan baku, bahan bakar neraka. Memiliki 5 sifat, catat baik-baik. Batunya sangat pekat, hitam, cepat menyala. Pertama, cepat menyala. Yang kedua, baunya sangat busuk, sangat bau. Kalau batu bara itu hitam ya, panas ya, tapi apakah bau? Enggak. Bukan batu bara. Nanti ya Allah munculkan di akhirat kelak. Batu yang sangat cepat menyala, baunya sangat luar biasa tengik, sangat bau sekali. Yang ketiga, apabila terbakar maka mengeluarkan asap yang sangat dahsyat, berasap. Kalau batu bara itu berasap mboten. Ya areng. Semuanya tidak masuk ini. Tidak bau, tidak berasap. Ini berasap luar biasa. Kemudian yang keempat, sifat dari batu jahanam ini dan sangat menempel kepada tubuh. Kalau menempel tubuh tidak akan lepas. Seperti menghisap. Batu yang menyala tapi menghisap, menempel tubuh manusia. Enggak ada di dunia ini ditemukan batu semisal ini. Belum ada. Sudah ada tapi belum menemukan manusia. Yang terakhir nyalanya luar biasa. Ratusan kali lipat api dunia. Ini batu dari neraka jahanam. Para ulama mengatakan kibrit. Batu yang hitam, pekat, keras. Sangat cepat menyala pertama. Yang kedua, ya memiliki bau yang sangat busuk. Yang ketiga, memiliki asap yang sangat luar biasa bila dibakar. Yang keempat, sangat menempel pada tubuh manusia. Seolah-olah menyerap tubuh manusia. Gak bisa-bisa. Kalau sudah kena gak bisa nyempel, gak bisa lepas. Yang kelima, panasnya luar biasa. Selain batu kibrit ini, bahan baku neraka adalah para manusia. Uiddat lil kafirin, yang telah Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Apakah yang akan masuk neraka hanya orang kafir saja? Tidak. Orang berdosa pun juga akan masuk neraka. Ketika seorang berdosa, dia tidak takut kepada Allah, dia akan masuk neraka. Bukan hanya orang kafir saja. Orang yang tidak takut Allah, dia sholat tapi mencuri, dia sholat tapi korupsi, dia puasa tapi ngerasani tetangga yang lain, dia haji, dia zikir, dia khusyuk ibadah, tapi kelakuannya, akhlaknya sangat bejat, merendahkan orang lain, dia seorang penipu, dia akan masuk neraka. Karena dosa, karena dia tidak takut kepada Allah. Sehingga yang masuk neraka itu bukan hanya orang kafir saja. Bisa jadi orang beriman dia masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh. Tidak akan benar iman seseorang hingga dia terjaga dari siksa api neraka sampai hatinya lurus. Hati lurus. Orang sholat banyak tapi hatinya yang lurus, hati bersih, rajin berzikir, bahkan rajin membaca Al-Quran, tapi hatinya tidak bersih. Orang melakukan ibadah haji, mungkin tuh hajinya sampai 5 kali, tapi hatinya nggak bersih, dia akan masuk neraka. Illa man atawah biqalbin salim. Bagi orang, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Dia sering rajin sholat, rajin puasa, tapi kalau hatinya nggak bersih, apakah dia masuk surga? Tidak. Dia akan masuk neraka. Maka jangan bangga, saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin baca Al-Quran, saya rajin tiap hari puasa, saya sudah haji, saya tiap hari sedekah. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh. Keimanan kamu, ibadah kamu tidak akan benar, tidak akan berpahala sampai hati kamu lurus, bersih. Kalau sholat tapi masih mencuri, berpuasa tapi sering merampas
hak orang lain dirampas. Dia rajin bersedekah tapi sering menyakiti manusia. Ada enggak? Banyak. Kenapa kok bisa? Padahal dia rajin puasa, rajin ibadah, rajin zikir. Karena hatinya belum lurus, hatinya belum bersih. Salah satu tujuan ibadah adalah membersihkan jiwa. Membaca Al-Quran tujuannya membersihkan jiwa. Dia belum sampai tingkatan bersih jiwanya. Berarti apa? Teruskan ibadahnya. Jangan berhenti. Wah, kalau gitu saya nggak mau sholat. Hatiku tetap reget. Oh, keliru tambah keliru. Kamu beribadah sholat, beribadah zikir sampai hati kamu bersih. Seperti malaikat. Hati kamu yastakim, bersih, lurus. Lihat malaikat. Malaikat apakah dia pendendam? Apakah akhlaknya kurang ajar? Apakah dia suka mencuri? Suka hati-hati yang kotor? Tidak. Para malaikat dia makhluk yang suci karena hatinya bersih. Dan manusia diperintahkan untuk membaca Al-Quran, untuk menjadi orang Islam yang benar, mati dalam kondisi betul-betul Islam supaya hatinya bersih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali betul-betul hati kamu berserah diri kepada Allah. Kamu sholat, hatimu juga bersih. Kamu zikir, hatimu juga lurus. Kamu banyak ibadah, hatimu legowo. Karena ibadah fungsinya adalah membersihkan hati. Maka dari sini, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya neraka hanya untuk orang-orang kafir saja, pendapat yang salah. Karena banyak ayat, banyak hadis Allah memberikan ancaman, Rasulullah memberikan ancaman bagi dosa-dosa, dosa besar, dosa kecil. Siapapun yang berbuat dosa dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena hatinya belum bersih. Ibadah dia belum berhasil, belum sukses. Maka teruslah ibadah sampai hati kamu bersih. Sampai bersih. Dengan demikian, ya, menjadi hati yang selamat, yang seperti Allah inginkan. Dan marilah kita berdoa kepada Allah agar hati-hati kita dibersihkan dari dosa-dosa, dari kedengkian, dari keburukan, dari kemaksiatan, dari segala kotoran-kotoran hingga kita menghadap kepada Allah biqalbin salim. Ya, di sini ada hadiah, akan saya tanya, sebutkan tantangan Allah. Ya, siapa yang bisa menjawab akan dapatkan hadiah. Yang berhak maka yang bisa menjawab. Sinten, nggih, monggo. Ada 4. Untuk mendatangkan semisal, Al-Quran semisal, terus surat semisal, ayat semisal kurang 1. Pak tu bi kitabin, datangkan satu kitab, monggo. Ya, kurang sempurna tapi tidak apa-apa. Ya. Masih satu lagi, sebutkan sifat dari neraka. Ya, batu hijarah, batu kibrit yang disebutkan oleh para ulama yang sifatnya ada 5. Monggo, Pak. Baunya busuk. Hah? Hitam pekat itu nggak masuk, tapi terus nggak apa-apa, terus. Panasnya luar biasa. Itu sudah terus. Ya, asap, satu lagi terakhir, sangat cepat terbakar. Ya, sifat dari kibrit adalah pertama sangat cepat terbakar, baunya sangat busuk, mengeluarkan asap yang sangat besar. Ya, kemudian menempel pada tubuh manusia tidak akan pernah lepas, dan panasnya adalah luar biasa, berlipat-lipat. Monggo, insya Allah untuk pertemuan yang akan datang siapkan. Kita tutup kajian kita. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.